Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Prima Endang Susilawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Energi dan Zat Gizi Mikro yang telah memberikan kesempatan kami untuk dapat memaparkan hasil diskusi tugas akhir proyek mata kuliah Metabolisme Energi dan Zat Gizi Mikro. Perkenalkan, saya Meta Zana Ramalidianti selaku moderator dari kelompok 8 kelas B. Slide selanjutnya. Baik, adapun rekan-rekan saya yaitu ada Saudari Fikri Muhammad Faisal dengan NPM 234102044, ada Syifa Fauzia dengan NPM 234102038, dan Putri Sahwana Rizky Safili dengan NPM 234102058. Baik, pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil kajian kami yang berjudul Diet Makanan untuk Penyakit Asam Urat. Tanpa berlama-lama, langsung saja pada pemaparan hasil diskusi oleh para presentator. Kepada presentator pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, untuk penyakit asam urat atau dalam dunia medis disebut penyakit pirai atau penyakit gout atau artritis gout adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh tingginya asam urat di dalam darah. Kadar asam urat yang tinggi di dalam darah melebihi batas normal menyebabkan penumpukan asam urat di dalam persendian dan organ tubuh lainnya. Penumpukan asam urat inilah yang membuat sendi sakit, nyeri, dan meradang. Selain itu, asam urat merupakan hasil metabolisme normal dari pencernaan protein, terutama dari daging, hati, ginjal, dan beberapa jenis sayuran seperti kacang dan buncis, atau dari penguraian senyawa purin yang seharusnya akan dibuang melalui ginjal, feses, atau keringat. Menurut Sustrani tahun 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar asam urat dalam darah adalah faktor keturunan, jenis kelamin, konsumsi pangan yang kaya akan purin, konsumsi alkohol yang berlebihan, obesitas, gangguan ginjal yang mengakibatkan terhambatnya pembuangan purin, penggunaan obat tertentu yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Asupan purin merupakan faktor utama yang berhubungan dengan kadar asam urat darah, di mana semakin tinggi pemasukan zat purin, maka asam urat juga semakin meningkat. Yang selanjutnya, zat gizi yang diperlukan untuk mengatasi asam urat. Yang pertama, vitamin C. Asupan vitamin C dapat mengurangi kadar asam urat dalam darah dengan efek urikosurik pada vitamin C. Vitamin C dan asam urat diabsorpsi melalui transport anion exchange di tubulus proksimal. Vitamin C dapat meningkatkan filtrasi glomerulus pada ginjal dan mengurangi iskemia mikrovaskuler glomerulus dan meningkatkan pelebaran atau dilatasi arteriol aferen. Dengan demikian, vitamin C dapat mengurangi produksi asam urat dan pada akhirnya mengurangi konsentrasi serum asam urat dalam darah. Yang selanjutnya, kalsium. Asupan kalsium memiliki arah hubungan negatif yang berarti jika asupan kalsium subjek semakin tinggi, maka semakin rendah kadar asam urat. Efek urikosurik yang dimiliki oleh kalsium ditaksir dapat membuat kadar asam urat dalam darah menurun. Kalsium dapat menjadi prekursor enzim saktin dan meningkatkan kadar asam urat. Yang ketiga, vitamin D. Vitamin D, baik dalam bahan makanan maupun suplemen, dapat menurunkan kadar asam urat pada lansia. Penurunan kadar asam urat ini sangat penting dalam pencegahan dan penanganan gout, karena gout terjadi akibat penumpukan kristal asam urat di persendian. Vitamin D yang masuk ke tubuh akan diubah di hati menjadi 25-OHD atau kalsidiol. Di ginjal dan sebagian kecil di jaringan lain, 25-OHD dikonversi menjadi bentuk aktif, yaitu 1,25-OH2D atau kalsitriol. Kalsitriol dapat menekan sekresi hormon PTH atau paratiroid hormon, sehingga transporter ABCG2 yang berperan dalam ekskresi asam urat akan bekerja lebih aktif dan ekskresi asam urat meningkat, sehingga kadar dalam darah menurun. Lalu, vitamin D aktif atau 1,25 dihidroksivitamin D diketahui dapat menekan aktivitas inflamasom NLRP3 dan jalur NF-kB yang berperan dalam produksi sitokin proinflasi seperti IL-1 beta dan IL-1
1,8. Dengan demikian, vitamin D dapat membantu mengurangi peradangan yang terjadi selama serangan gout. Yang keempat, vitamin E. Yang pertama, sebagai antioksidan kuat. Vitamin E, terutama bentuk aktifnya yaitu alpha-tokoferol, merupakan antioksidan yang larut dalam lemak, sehingga bekerja efektif dalam melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif. Dalam kondisi gout, radikal bebas diproduksi lebih banyak akibat respon imun terhadap kristal monosodium urat atau MSU yang terbentuk di sendi. Vitamin E membantu mengurangi peroksidasi lipid pada membran sel sendi dan menstabilkan membran lisosom, sehingga mencegah pelepasan enzim perus jaringan. Yang kedua, sebagai antiinflamasi. Gout merupakan penyakit inflamasi akut yang dipicu oleh kristal urat. Kristal ini mengaktifasi inflamasom NLRP3 di sel imun atau makrofag, memicu pelepasan sitokin proinflamasi seperti IL-1 beta, IL-6, dan TNF-alfa. Vitamin E dapat menurunkan ekspresi gen-gen inflamasi termasuk COX-2 dan TNF-alfa, menghambat produksi prostaglandin dan leoktrien atau zat yang berperan dalam nyeri dan pembekakan sendi, dan menghambat aktivasi NF-kB yaitu faktor transkripsi penting dalam respon inflamasi. Yang kelima, magnesium. Magnesium terutama dalam bentuk magnesium sitrat mengalkalisasi urin, meningkatkan pH-nya sehingga mencegah pengendapan kristal urat di ginjal dan mendukung ekskresi asam urat. Gout adalah bentuk artritis inflamasi akibat kristal urat. Magnesium menghambat aktivasi inflamasi termasuk mengurangi produksi sitokin proinflamasi seperti IL-1, IL-6, dan TNF-alfa. Ini membantu meredakan nyeri dan membekakan saat serangan gout. Magnesium juga mendukung homeostatis elektrolit dan fungsi nefron, sehingga membantu pengeluaran asam urat lewat urin. Kekurangan magnesium dapat memperburuk fungsi ginjal, menurunkan kemampuan ginjal untuk mengeluarkan asam urat. Lalu selanjutnya ada kalium. Kalium berperan dalam fungsi ginjal dan keseimbangan elektrolit tubuh. Asupan kalium yang cukup dapat meningkatkan fungsi filtrasi ginjal dan mendukung ekskresi zat sisa metabolisme, termasuk asam urat. Meningkatkan volume urin yang membantu melarutkan dan mengeluarkan asam urat lebih efisien, dan mengurangi reabsorpsi natrium dan air, yang secara tidak langsung memperbaiki sekresi asam urat. Lalu, asam urat larut lebih baik dalam urin yang bersifat basa. Kalium, terutama dalam bentuk kalium sitrat, berfungsi sebagai agen alkalinisasi yang membantu meningkatkan pH urin. Dalam urin yang lebih basa atau pH lebih dari 6, asam urat lebih mudah larut dan dikeluarkan melalui ginjal, sehingga mengurangi risiko pembentukan kristal urat di ginjal atau persendian. Hipertensi dan gangguan ginjal adalah faktor risiko utama peningkatan kadar asam urat kalium. Memiliki efek antagonis terhadap natrium sehingga dapat membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan ekskresi natrium serta asam urat, dan membantu menjaga kesehatan ginjal dan mencegah kerusakan nefron yang penting untuk pengeluaran asam urat secara efisien. Lalu ada zinc atau seng. Yang pertama sebagai kofaktor enzim antioksidan. Seng diperlukan untuk aktivitas superoksida dismutase atau SOD, yaitu enzim penting dalam menangkal radikal bebas atau ROS. Akumulasi asam urat berlebih dapat menyebabkan stres oksidatif dan meningkatkan pembentukan ROS yang memperparah peradangan pada sendi. Dengan meningkatkan aktivitas SOD, seng mengurangi stres oksidatif dan mencegah kerusakan jaringan sendi akibat gout. Yang kedua, menghambat respon inflamasi akibat kristal urat. Kristal monosodium urat atau MSU di sendi memicu inflamasi melalui aktivasi inflamasom NLRP3 yang menghasilkan sitokin inflamasi seperti IL-1 beta. Seng berperan dalam menghambat aktivasi inflamasom NLRP3 sehingga menekan pelepasan sitokin inflamasi dan memperbaiki gejala nyeri serta bengkak pada gout.
Yang ketiga, menstabilkan sistem kekebalan dan mempercepat perbaikan jaringan. Seng mendukung produksi dan fungsi sel imun termasuk limfosit dan makrofag yang penting untuk mengatasi peradangan dan memperbaiki kerusakan jaringan akibat gout. Seng juga diperlukan untuk sintesis DNA dan pembelahan sel yang membantu regenerasi jaringan yang rusak karena peradangan kronis. Lalu ada tinggi serat. Kandungan serat larut yang dimiliki oleh sayuran dan buah-buahan dapat membantu menurunkan penyerapan purin atau metabolitnya dalam saluran cerna, sehingga mengurangi penyerapan ke dalam darah. Maka secara tidak langsung menurunkan produksi asam urat karena purin adalah prekursor utama asam urat. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis bahan-bahan pangan untuk penderita asam urat. Yang pertama itu ada brokoli, di mana brokoli ini per 100 gramnya itu mengandung kalori sekitar 34 kilokalori, ada protein, lemak, karbohidrat. Di sini juga ada vitamin-vitamin yang mendukung dari yang baik untuk penderita asam urat ini, ada vitamin C, vitamin D, dan vitamin E, serta mineral yang lainnya. Yang kedua ini ada bahan pangan, ada wortel. Per 100 gram wortel ini mengandung sekitar kalorinya 36 kalori, proteinnya 1 gram, lemaknya juga 0,6 gram, dan lainnya juga ada vitamin C sekitar 18 mg, vitamin E-nya 0,66 mg, dan mineralnya itu ada kalium, kalsium, magnesium. Selanjutnya yang ketiga ini ada kembang kol. Per 100 gram kembang kol ini mengandung kalori sekitar 25 kilokalori, ada proteinnya 2,4 gram, lemaknya 0,2, dan karbohidratnya 4,9 gram. Nah, selanjutnya juga pada buah-buahan ini ada jeruk. Jeruk ini per 100 gramnya ini pada vitamin C-nya sekitar 49 mg, ada vitamin E-nya 0,20 mg. Selanjutnya ada buah pepaya, di mana per 100 gramnya itu mengandung kalorinya 46 kilokalori, proteinnya 0,5 gram, lemaknya 12 gram, karbohidratnya 12,2 gram. Pada seratnya juga ada 1,6 gram, vitamin C-nya 78 mg. Nah, dan yang terakhir pada buahnya ini ada buah sirsak, di mana per 100 gramnya itu mengandung seratnya 3,2 gram, vitamin C-nya 20 gram, dan vitamin E-nya 0,08 mg. Nah, selanjutnya itu ada makanan untuk menanggulangi asam urat. Makanan yang kami tawarkan itu ada perkedel tahu dengan penambahan brokoli dan wortel. Alasan kami memilih ini karena rendahnya purin, kaya serat dan vitamin, serta mudah untuk dicerna. Menu ini direkomendasikan untuk penderita asam urat karena semua bahan yang terkandung di perkedel ini dan teknik pengolahannya mendukung untuk menurunkan resiko serangan asam urat dan menjaga kesehatan sendi. Nah, berikut merupakan kandungan gizi dalam satu porsi perkedel brokoli wortel, di mana terkandung protein sekitar 7,3 gram, seratnya 1,5, vitamin C-nya 3 mg, vitamin D-nya 20,5, vitamin E-nya 0,83, kalsiumnya ada 4 mg, magnesiumnya 23, zinc-nya 1,1, kaliumnya 209 mg, dan basinya 1,7 mg. Nah, berikut ini merupakan bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan perkedel tersebut. Yang pertama ada tahu, di mana tahu ini berasal dari kedelai, di mana tahu ini mengandung purin dalam jumlah yang lebih rendah dibanding dengan daging merah, jeroan, dan makanan laut. Tahu ini menyediakan protein nabati yang tidak mengandung lemak jenuh seperti protein hewani yang dapat menggantikan sebagian konsumsi daging dengan mengurangi beban metabolisme purin sehingga mengurangi resiko peningkatan kadar asam urat.
Tahu juga mengandung magnesium dan kalsium. Dua mineral ini yang membantu mengurangi inflamasi dan menstabilkan pada fungsi ginjal yang penting dalam ekspresi asam urat. Nah, berikut merupakan kandungan gizi tahu yang digunakan pada pembuatan perkedel. Olehnya itu ada bahan brokoli, di mana brokoli ini kadar purin yang rendah memang menjadi alasan utama brokoli ini untuk penderita asam urat baik untuk dikonsumsi. Manfaat brokoli ini karena mengandung vitamin C dan antioksidan di dalamnya. Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa vitamin C ini dapat mengurangi kadar asam urat, di mana di dalam tubuh kita ini dengan menghambat kerja enzim pembentukan asam urat dan meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. Nah, brokoli juga mengandung kalium yang dapat mengoptimalkan fungsi ginjal dalam melarutkan asam urat melalui urin. Selain itu, asam folat juga berperan dalam mengurangi peradangan yang terkait dengan serangan asam urat. Dengan peranan ini, maka kadar asam urat di dalam tubuh dapat menurun. Nah, berikut merupakan kandungan gizi brokoli pada bahan pembuatan perkedel. Selanjutnya itu ada bahan wortel. Wortel ini sangat rendah purin sehingga aman untuk dikonsumsi pada penderita gout tanpa resiko memperburuk kadar asam urat. Wortel mengandung beta-karoten, vitamin C, dan berbagai senyawa fenolik yang bertindak sebagai antioksidan. Antioksidan dalam wortel ini dapat membantu menetralkan radikal bebas, melindungi sel-sel tubuh, dan mengurangi kerusakan akibat inflamasi. Wortel juga mengandung serat larut yang membantu menurunkan kadar asam urat darah secara bertahap dengan mendukung metabolismenya ini dan pengeluaran zat sisa, termasuk asam urat lewat usus serta mendukung fungsi ginjal, organ utama yang bertugas mengeluarkan asam urat melalui urin. Berikut merupakan kandungan pada gizi wortel ini. Selanjutnya itu ada bahan telur ayam. Telur ayam ini merupakan protein hewani yang mengandung kurang dari 50 mg purin per 100 gram, termasuk dalam kategori rendah purin dibanding dengan daging merah, sehingga dapat digunakan sebagai sumber protein alternatif bagi penderita gout. Kuning telur ini mengandung kolin dan lutein. Dua senyawa ini memiliki efek anti-inflamasi peradangan sendi akibat kristal asam urat, dapat meredakan dengan asupan zat gizi yang membantu menurunkan respon inflamasi. Nah, berikut merupakan kandungan gizi pada telur ayam yang digunakan untuk pembuatan perkedel. Baik, untuk selanjutnya itu usia target konsumen produk perkedel tahu dengan penambahan brokoli dan wortel. Pencegahan artritis, gout atau asam urat dengan produk perkedel tahu dengan penambahan brokoli dan wortel dapat ditargetkan pada pria berusia sekitar 30-50 tahun dan juga pada usia puncak penyakit gout ini biasanya pada usia 75-84 karena penyakit ini dapat meningkat seiring bertambahnya usia. Dan juga wanita setelah menopause yaitu lebih dari 45 tahun. Menurut WHO, prevalensi gout diperkirakan sekitar 13,6 per seribu laki-laki dan 6,4 per seribu perempuan. Jenis kelamin laki-laki ini memiliki faktor risiko yang lebih besar untuk mengalami gangguan metabolisme asam urat dibandingkan dengan perempuan. Hal ini terjadi karena laki-laki ini memiliki tingkat serum asam urat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kadar asam urat yang normal pada wanita biasanya berkisar 2,4 sampai 5,7 mg per desiliter, sedangkan pada laki-laki berkisar antara 3,4 sampai 7,0 mg per desiliter. Adapun artritis gout pada wanita ini seringkali dihubungkan dengan hormon estrogen, karena estrogen membantu meningkatkan pengeluaran asam urat melalui ginjal. Setelah menopause, produksi estrogen pada wanita ini menurun, sehingga kadar asam urat dapat meningkat dan risiko artritis gout juga akan meningkat. Selanjutnya, AKG zat gizi makro bagi laki-laki yang biasanya terkena artritis gout itu pada usia 30-40 tahun dengan khususnya kandungan gizi protein sebesar 65 gram,
serat sebesar 36 gram. Untuk usia 50-60 tahun yaitu proteinnya itu sebesar 65 gram juga, dan seratnya itu lebih rendah yaitu 30 gram. Untuk usia 65-80 tahun untuk proteinnya itu 64 gram dan seratnya itu 25 gram. Dan untuk usia 80 tahun lebih, protein yang dibutuhkan sebesar 64 gram dan seratnya itu sebesar 22 gram. Untuk zat gizi mikro yang dibutuhkan pada perempuan umur menopause yaitu sekitar lebih dari 45 tahun, dengan kelompok umur 30-49 tahun ini membutuhkan protein sebesar 60 gram dan serat sebesar 30 gram. Untuk umur usia 50-64 tahun membutuhkan protein sebesar 60 gram juga, namun seratnya lebih rendah yaitu 25 gram. Untuk usia 65-80 tahun membutuhkan 58 gram protein dan 22 gram serat. Untuk 80 tahun lebih membutuhkan protein sebesar 58 gram dan serat sebesar 20 gram. Untuk zat gizi mikro bagi laki-laki pada kelompok umur 30-49 tahun membutuhkan vitamin D sebesar 15 mikrogram, vitamin E 15 mikrogram, dan vitamin C 90 mg. Dan untuk umur 50-64 tahun juga membutuhkan kebutuhan vitamin D, E, dan C yang sama. Untuk usia 65-80 tahun membutuhkan vitamin D sebesar 20 mikrogram, vitamin E sebesar 15 mikrogram, dan vitamin C sebesar 90 mg. Dan untuk usia 80 tahun ke atas membutuhkan vitamin D sebesar 20 mikrogram, vitamin E sebesar 15 mikrogram, dan vitamin C sebesar 90 mg. Dan untuk kandungan mineralnya, zat gizi mineral pada laki-laki kelompok umur 30-49 tahun, khususnya pada zat gizi kalsium membutuhkan sebesar 1000 mg, untuk magnesium sebesar 360 mg, untuk kalium sebesar 4700 mg, dan seng sebesar 11 mg. Untuk umur 50-64 tahun membutuhkan kalsium sebesar 1200 mg, magnesium 360 mg, kalium 4700 mg, dan seng sebesar 11 mg. Dan untuk umur 65-80 tahun membutuhkan kalsium sebesar 1200 mg, magnesium 360 mg, dan kalium sebesar 4700 mg, juga seng sebesar 11 mg. Untuk usia 80 tahun ke atas juga membutuhkan zat gizi mikromineral seperti kelompok usia 65-80 tahun. Selanjutnya, pada perempuan menopause membutuhkan zat gizi mikro seperti vitamin D, vitamin E, dan vitamin C. Untuk kelompok umur 30-49 tahun membutuhkan vitamin D sebesar 15 mikrogram, vitamin E sebesar 15 mikrogram, dan vitamin C sebesar 75 mg. Untuk umur 50-64 tahun juga masih sama. Untuk umur 65-80 tahun membutuhkan vitamin A, vitamin D sebesar 20 mikrogram, vitamin E sebesar 20 mikrogram juga, dan vitamin C sebesar 75 mg. Untuk usia 80 tahun ke atas membutuhkan vitamin D sebesar 20 mikrogram, vitamin E sebesar 20 mikrogram, dan vitamin C sebesar 75 mg. Dan untuk zat gizi mikromineralnya untuk perempuan usia menopause pada kelompok umur 30-49 tahun membutuhkan kalsium sebesar 1000 mg, magnesium 340 mg, kalium 4700 mg, dan seng sebesar 8 mg. Untuk umur 50-64 tahun juga membutuhkan kalsium sebesar 1200 mg, magnesium 340 mg, kalium 4700 mg, dan seng sebesar 8 mg. Untuk usia 65-80 tahun juga membutuhkan kalsium sebesar 1200 mg, magnesium 320 mg, kalium 4700 mg, dan seng sebesar 8 mg. Dan untuk umur 80 tahun ke atas membutuhkan kalsium sebesar 1200 mg, magnesium 320 mg, kalium 4700 mg, dan seng sebesar 8 mg.
Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai komposisi dan teknik pengolahan. Untuk komposisinya di sini bisa dilihat ada 200 gram tahu putih, ada 100 gram brokoli cincang, terus 50 gram wortel yang diparut, 1 butir telur ayam, 10 gram bawang putih cincang, 10 gram daun bawang iris, dan garam serta lada secukupnya. Untuk teknik pengolahannya ini cukup mudah untuk dilakukan dan juga dengan metode pengukusan. Karena sebisa mungkin untuk penderita asam urat ini dihindari yang namanya menggunakan proses digoreng, karena menggunakan minyak, terutama minyak goreng yang digunakan berulang, mengandung lemak jenuh dan dapat menghasilkan radikal bebas. Bagi penderita asam urat, radikal bebas bisa memperburuk peradangan di sendi. Selain itu, makanan digoreng juga meningkatkan berat badan. Dan kelebihan berat badan adalah salah satu faktor risiko naiknya kadar asam urat. Jadi menghindari minyak terutama dengan cara mengukus bisa membantu mengurangi peradangan dan menjaga kadar asam urat tetap stabil. Selanjutnya, baik, ini adalah interaksi zat gizi antara vitamin dengan vitamin. Di mana interaksi ini penting karena bisa saling mendukung penyerapan dan fungsi zat gizi dalam tubuh, khususnya untuk membantu menurunkan kadar asam urat, mengurangi peradangan, dan memperbaiki kesehatan sendi. Yang pertama itu ada interaksi antara vitamin C dengan vitamin E. Untuk vitamin C dan E ini, vitamin C membantu aktifkan kembali vitamin E yang sudah terpakai, jadi efek antioksidannya ini tetap maksimal. Ini dapat membantu mengurangi peradangan akibat asam urat. Ada juga hubungan vitamin C dengan vitamin D. Baik, bisa di selanjutnya. Nah, ini dimana kombinasi antara vitamin C dengan vitamin D ini dapat mengurangi radang sendi dan memperkuat jaringan ikat. Ada juga interaksi antara vitamin A dengan vitamin E, di mana vitamin A dan vitamin E ini sama-sama antioksidan. Vitamin A yang dari wortel dan telur, vitamin E juga terdapat di telur, bisa melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah interaksi antara zat gizi dengan vitamin dengan mineral. Nah, interaksi antara vitamin C dengan kalsium, di mana vitamin C ini meningkatkan penyerapan kalsium, di mana hubungan ini bagus untuk tulang dan sendi. Terus ada juga hubungan interaksi antara vitamin C dengan kalium. Nah, di mana hubungan ini dapat membantu membuang asam urat lewat ginjal dan juga menjaga keseimbangan elektrolit. Itu ada hubungan interaksi antara vitamin C dengan seng. Vitamin C ini meningkatkan penyerapan seng dan membantu sistem imun lebih kuat. Terus ada juga hubungan antara vitamin D dengan kalsium. Bisa selanjutnya. Ya. Vitamin D dari telur membantu tubuh serap kalsium lebih optimal. Ini penting untuk kekuatan tulang. Bisa selanjutnya. Ada juga interaksi antara vitamin D dengan magnesium. Magnesium membantu aktivitas vitamin D. Sebaliknya, vitamin D membantu serap magnesium. Jadi, interaksi antara kedua zat ini bisa mengurangi inflamasi. Selanjutnya, interaksi antara vitamin D dengan seng. Seng membantu kerja reseptor vitamin D. Vitamin D juga membantu mengatur distribusi seng. Keduanya itu penting untuk perbaikan sendi. Untuk selanjutnya, ada juga hubungan interaksi antara vitamin E dengan kalsium, di mana interaksi ini aman dikonsumsi berbarengan, tidak mengganggu penyerapan, juga bisa saling mendukung. Untuk
hubungan selanjutnya yaitu interaksi antara vitamin E dengan magnesium. Magnesium bantu menstabilkan vitamin E supaya tetap efektif sebagai antioksidan. Terus next selanjutnya. Hubungan interaksi antara vitamin E dengan seng. Vitamin E mengurangi peradangan seng dan vitamin E ini mengurangi peradangan, seng membantu regenerasi jaringan sendi. Terus ada hubungan interaksi antara vitamin E dengan kalium. Kombinasi ini bantu meredakan peradangan dan membuang asam urat lewat urin. Slide selanjutnya. Terus ada interaksi antara vitamin D dengan kalsium, di mana vitaminnya adalah antioksidan kuat yang membantu mengurangi stres oksidatif. Pada penderita asam urat, kadar asam urat tinggi bisa menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Vitamin E membantu menekan peradangan tersebut. Jadi, interaksi ini adalah menguntungkan untuk mengurangi peradangan akibat kristal asam urat. Untuk selanjutnya, interaksi antara vitamin C dengan zat besi. Vitamin C sebagai promotor yang kuat terhadap penyerapan zat besi dari makanan dan dapat melawan efek penghambat dari fitat dan tanin. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi di lambung dan dikonsumsi pada waktu bersamaan, karena vitamin C akan mengubah zat besi dari bentuk feri menjadi ferro. Zat besi dalam bentuk ferro lebih mudah diserap. Selain itu, vitamin C membantu gugus zat besi ascorbat yang tetap larut pada pH lebih tinggi di dalam duodenum. Selanjutnya, kalium dengan kalsium, di mana kalsium ini dapat mengurangi pengeluaran kalsium melalui urin sehingga meningkatkan retensi kalsium dalam tubuh. Dalam konteks asam urat, kalium dapat menurunkan risiko gangguan ginjal yang bisa memperparah ekskresi asam urat dan menjaga fungsi ginjal tetap optimal dan dapat juga penting dalam pembuangan asam urat dari tubuh. Terus, kalsium berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa dalam cairan tubuh yang mempengaruhi ekskresi asam urat dalam urin dan dapat membantu alkalisasi urin yang membuat asam urat lebih mudah larut dan dikeluarkan dari tubuh. Asupan kalium yang cukup dapat mendukung fungsi otot polos di saluran kemih dan ginjal sehingga membantu aliran urin yang lancar, serta mencegah kerusakan ginjal akibat pengendapan kristal urat. Yang kedua itu adalah interaksi antara kalsium dengan magnesium. Magnesium membantu mengatur penyerapan dan keseimbangan kalsium dalam tubuh, serta berperan dalam kesehatan tulang dan fungsi otot. Magnesium dapat mencegah penumpukan kalsium di jaringan lunak, termasuk sendi, ginjal, dan pembuluh darah. Jika terjadi pengendapan mineral di sendi, bisa memperburuk peradangan akibat kristal asam urat. Ada magnesium dan kalsium bersama-sama berperan dalam menekan sitokin proinflamasi seperti IL-1 dan TNF yang berperan dalam serangan gout. Magnesium memiliki efek antiinflamasi, sedangkan kalsium jika tidak seimbang dapat memicu sinyal inflamasi. Selanjutnya, magnesium dengan zinc. Magnesium dan zinc bekerja sama dalam berbagai reaksi enzimatik seperti metabolisme asam nukleat, karena asam urat merupakan produk akhir dari metabolisme kurir. Terus ada juga sintesis DNA, RNA, dan protein untuk regenerasi sel dan perbaikan jaringan pada sendi yang mengalami peradangan akibat gout. Zinc berperan dalam aktivitas sel T dan fungsi fagosit, sedangkan magnesium mendukung aktivitas limfosit dan menghambat pelepasan sitokin proinflamasi. Kombinasi keduanya dapat membantu mengurangi peradangan sistematik, termasuk di sendi, dan memperbaiki respon imun terhadap kristal asam urat yang memicu serangan gout. Zinc membantu aktivasi enzim antioksidan seperti superoksida dismutase, dan magnesium melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif, terutama di ginjal yang bertanggung jawab untuk ekskresi asam urat. Ada juga hubungan interaksi antara kalsium dengan zinc. Magnesium membantu menjaga keseimbangan kalium dalam sel dan mendukung fungsi otot serta saraf. Kalium menjaga gradien elektrolit intraseluler yang penting untuk transport nutrien dan aktivitas enzim, termasuk enzim yang melibatkan zinc sebagai kofaktor. Asupan kalsium yang cukup dapat membantu menetralkan keasaman darah dan urin, sehingga mendorong larutnya kristal asam urat dan meningkatkan ekskresinya melalui urin. Zinc membantu integritas membran sel, termasuk kanal ion dan pompa NAK, sehingga membantu mempertahankan hemostatis kalium.
Yaitu ada juga interaksi antara zat besi dengan magnesium. Magnesium memastikan bahwa zat besi didistribusikan dengan tepat ke seluruh tubuh dan mendukung pemanfaatnya dalam proses fisiologis yang penting. Jika magnesium tidak tercukupi, maka terjadi penurunan penyerapan zat besi. Ada juga hubungan antara kalsium dengan seng. Kalsium dan seng menggunakan jalur transport yang mirip di usus halus, terutama melalui mekanisme difusi dan transport aktif. Jika asupan kalsium tinggi, terutama dari suplemen kalsium karbonat atau kalsium sitrat, dapat terjadi kompetisi dengan seng yang menurunkan biokapabilitas penyerangan seng. Seng dapat sangat penting dalam fungsi kekebalan tubuh dan aktivitas enzim antioksidan seperti superoksida dismutase. Jika penyerapan seng terganggu, respon antiinflamasi tubuh melemah yang dapat memperburuk peradangan sendi pada gout. Jadi interaksi antara kalsium dengan seng adalah saling meniadakan. Terus ada juga yang saling meniadakan itu adalah seng dengan zat besi. Seng diabsorpsi oleh usus melalui mekanisme diavalen metal transporter 1 yang juga transporter zat besi dan mineral lain dalam usus. Adanya kesamaan transporter antara zat besi dan zat seng mengakibatkan absorpsi antara zat besi dan seng saling memengaruhi satu sama lain. Konsumsi zat besi dalam jumlah tinggi dapat menghambat penyerapan seng, terutama jika rasio zat besi terhadap seng lebih dari 2 berbanding 1. Baik, setelah pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa penyakit asam urat atau gout arthritis merupakan gangguan sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat akibat kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Kadar ini dipengaruhi oleh asupan makanan tinggi purin, gangguan fungsi ginjal, dan faktor genetik. Untuk membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah dan mencegah peradangan sendi, diberikan asupan zat gizi tertentu, di antaranya vitamin C, E, dan E yang membantu menurunkan kadar asam urat, mengurangi stres oksidatif, serta menekan peradangan melalui penghambatan jalur inflamasi, dan mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, dan zinc berperan dalam pengeluaran asam urat melalui urin, menjaga keseimbangan elektrolit, serta memperkuat sistem imun dan jaringan sendi. Adapun serat yang dapat membantu menurunkan penyerapan purin dalam saluran pencernaan. Bahan pangan seperti tahu, brokoli, wortel, kembang kol, pepaya, jeruk, sirsak, dan telur menjadi pilihan yang baik karena rendah purin, kaya antioksidan, dan mengandung vitamin serta mineral penting. Untuk kelompok kami mengambil produk perkedel untuk mengurangi penyakit asam urat. Interaksi antar zat gizi menunjukkan efek sinergis dalam menjaga keseimbangan metabolisme dan mengurangi risiko peradangan sendi. Namun juga terdapat zat gizi yang saling bersaing, yaitu mineral seng dengan kalium dan seng dengan zat besi, karena keduanya memiliki jalur transport yang sama, sehingga jika penyerapan seng terganggu, respon antiinflamasi tubuh melemah yang dapat memperburuk peradangan sendi pada gout. Menu seperti perkedel tahu, brokoli, wortel dapat menjadi solusi makanan fungsional yang efektif untuk pencegahan dan pengelolaan asam urat, terutama pada kelompok usia rawan, yaitu pria usia 30-50 tahun dan wanita pasca menopause. Berikut referensi yang kami gunakan untuk melakukan kajian atau diskusi tugas akhir dari mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi mikro ini. Baik, mungkin demikian presentasi tugas akhir dari kelompok kami mengenai diet makanan untuk penyakit asam urat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.